Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Makfira Idris dari kelas keperawatan A dengan NIM 70300121001. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum dan dalil hukum, serta apa sih yang dimaksud dengan kaidah fikih. Nah, yang pertama kita akan mengkaji tentang sumber hukum, dalil hukum, di mana sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecah masalah dalam mencari suatu jawaban adalah Al-Quran dan hadis. Sebagai sumber paling utama dalam Islam, Al-Quran merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam, serta Al-Quran ini merupakan sumber hukum yang isinya merupakan susunan hukum yang sudah sangat lengkap dan sangat terperinci. Nah, kemudian dalil-dalil hukum, di mana masyadirul ahkam atau sumber-sumber hukum ini ada yang disepakati dan ada pula yang tidak disepakati, di mana jelas adanya masyadir asliyah atau sumber pokok, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Nah, kemudian ada juga masyadir tabi'iyah, di mana sumber yang dipautkan kepada sumber-sumber yang pokok. Nah, yang disepakati oleh jumhur fuqaha yaitu ijma' dan qiyas. Nah, kemudian secara bahasa artinya petunjuk pada sesuatu yang baik bersifat material maupun bersifat non-material. Nah, dijadikan landasan berpikir benar dalam memperoleh hukum syara. Kemudian dalil juga dapat dilihat dari berbagai segi, di mana di sini ada dari segi asalnya, dari segi ruang lingkupnya, dari segi kekuatannya. Nah, jadi kita harus melihat sebelumnya kita harus melihat dahulu kalau dalil ditinjau dari segi asalnya itu ada dua macam. Nah, yang pertama yaitu dalil nakli, yaitu dalil-dalil yang berasal dari nasnya langsung, yaitu langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua ada dalil akli yang dalil itu bukan berasal dari nas langsung, akan tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu ijtihad namanya. Kemudian dalil juga dapat ditinjau dari ruang lingkupnya. Nah, kalau dalil ditinjau dari ruang lingkupnya itu terbagi juga menjadi dua. Ada dalil kulli, yaitu dalil yang mencakup banyak satuan hukum. Nah, contohnya itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Kemudian ada dalil juz'i atau tafsili, yaitu dalil yang menunjukkan kepada suatu persoalan dan suatu hukum tertentu, seperti pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dalil yang ditinjau dari daya kekuatannya. Nah, dalil yang ditinjau dari daya kekuatannya ini juga terbagi menjadi dua, yaitu dalil qadhi dan dalil dhanni. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum Islam? Nah, sumber-sumber hukum Islam ini secara terminologi atau secara istilah dalam ilmu usul, sumber ini diartikan sebagai rujukan, yaitu pokok atau utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kan saya tadi bilang bahwa sumber hukum ada yang disepakati, ada pula yang tidak disepakati, di mana sumber hukum yang disepakati itu ada Al-Quran, di mana ini Al-Quran merupakan kalam Allah, al-munazzalu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinukulkan kepada generasi sesudahnya. Kemudian ada sunnah atau al-hadis. Hadis wa ma udifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran. Segala yang direwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Kemudian yang ketiga ada ijma, yang berarti bermaksud atau berniat. Kemudian ada qiyas, yang menurut bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya, atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Kemudian
kan ada 4 tadi, ada 4 yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Kemudian sedangkan sumber hukum yang tidak disepakati ada pula, yakni istihsan, istishab, maslahah al-mursalah, sad az-zari'ah, urf, syar'u man qablana, yaitu syarat sebelum kita, dan mazhab sahabi. Kemudian lanjut kita akan ke kaidah-kaidah fikih, di mana pengertian kaidah fikih itu terjemahan dari bahasa Arab al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid merupakan bentuk plural atau jamak dari kaidah yang secara bahasa berarti dasar atau aturan atau patokan. Nah, kemudian salah satu manfaat kaidah fikih ialah dengan memperhatikan kaidah fikih, nah akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu dengan memasukkannya atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih yang masih ada. Sedangkan beberapa kaidah fikih itu sesungguhnya secara rinci kaidah fikih itu sangat banyak. Namun terdapat 4 kaidah pokok yang melandasi kaidah lainnya. Nah, yang pertama itu al-umuru maqasidiha, segala perkara tergantung niatnya. Kemudian yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyakki, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kemudian yang ketiga, al-masyaqqa tajlibu at-taysir, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian ad-darar yuzalu, kemudaratan itu hendaklah dihilangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada mata kuliah ilmu fikih ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebagai kesimpulannya bahwa dalam dalil hukum itu ada yang disepakati dan ada pula yang tidak, serta ada beberapa kaidah, ada begitu banyak kaidah fikih, namun ada 4 kaidah pokok. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.